Nah kali ini waktu si Sonic yang kita dadanin ya, karena kasihan banget nih dari di awal gue pegang belum pernah dirapin yang rapi gitu. Tapi kita pelan-pelan ya, jadi mungkin part by part lah ya. Ntar kita ada beberapa part untuk ngurusin motor ini. Nah karena bannya si Sonic ini udah tua, jadi karena owner sebelum gue itu ini terakhir diganti 2009. Dan sama gue belum pernah gue ganti, jadi ini akan gue ganti dulu untuk kaki-kaki. Karena gue ada velg satu lagi, itu akan gue kerjain dulu, gue repaint terus gue pasang ban baru ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengganti ban dan velgnya. Ya inilah dia ban untuk Sonic Old gue. Yang depan pakai 80/80/17, belakang 90/80/17 dari Maxxis Victra X98T. X98 ST, sorry. Nah kenapa depan pakai 80/80? Karena Sonic itu fendernya depannya itu kecil sempit ya, jadi daripada gue harus lepas penguatnya, penguat spakbor yang dalam itu, mending gue pasang yang aman aja 80/80. Nah ini dia velg pelang 5-nya, nanti bentuknya kita akan lihat langsung setelah dipasang bannya gitu. Ini kita mau bawa ke tukang ban dulu. A few moments later. Nah ini dia teman-teman ya, setelah dipasang ya, jadi gue pakai ban depannya 80/80 yang 17, yang belakang 90/80/17. Satu lagi, buat yang kepo di velgnya apa? Velg ini modelnya adalah velg model Honda LS125. Jadi kalau di Thailand itu ada motor kelas cakung ya, motor sport tapi dia kecil gitu, motor bertangki depan tapi kecil, itu namanya Honda LS125. Nah ini adalah velgnya mirip kayak gitu. Cuman ini bukan velgnya Honda LS. Ini adalah kopiannya yang dibuat lokal oleh Minerva. Jadi ini miliknya Minerva 150R yang kopiannya Saber Old. Kalau kalian inget kayak gini bentuknya ya. Ini adalah kopiannya. Nanti gua akan repaint dua velg ini warnanya putih sama kayak aslinya Sonic. Nah sekarang mau gua amplas. Jadi ini udah mulai masuk tahap prepping untuk ngecat ya. Jadi catnya akan warna putih. Nah sebelum pada nanya, "Bang, kenapa ini nggak dicat dulu baru masukin ban?" Nah gue jawab nih sekarang. Gua biasanya memang masukin ban dulu gitu. Karena gue nggak pengen bagian tengahnya itu kecat pertama itu ya. Yang kedua, karena gue masang ban di tempat ban pinggir jalan ya. Jadi biasa kan memang suka bocel cat pikiran cat velgnya. Jadi mendingan gue masukin bannya dulu, baru gue kasih kartu di sini, dikasih penghalang, baru dicat. Gitu teman-teman. Jadi biar ini hasil habis dari cat itu dia nggak ngopeng-ngopeng lagi. Oke, ini dia udah gue siap ya bahan-bahannya. Ini pakai amplas 400 buat ngamplas velgnya. Terus ini buat penghalang antara velg dan ban biar bannya nggak kena cat. Terus untuk catnya gue pakai cat semprot, pakai Sapporo 1K Super Primer biar dia kuat. Terus warna putih B11, itu ya B11 white, sama clear coatnya yang 1K. Oke, jadi gue akan lompat setelah ini beres di amplas dan sudah naik cat primer ya teman-teman. 2000 years later. Nah teman-teman, ini jadi ya. Jadi ini udah di amplas, epoxy, cat dasar putih, sama clear coat ya. Jadi ini gue pakai 2,5 lapis primer, terus 1,5 lapis putihnya, karena putihnya ini cukup gampang tutupnya ya. Sama pernisnya ini atau clear coatnya 2,5 lapis juga. Tuh, jadi lumayan oke. Cukup glossy ya. Tuh. Cukup glossy. Nah ini dia, dua-duanya udah jadi ya velgnya. Udah di repaint. Udah bannya kepasang juga, jadi udah rapih. Tinggal kita pasang di si Sonic. A few moments later. Oke, udah beres ya. Depan muter lancar. Sip. Yang belakang juga udah lancar. Tokcer. Yeay. Pemasangan lancar teman-teman ya, tanpa kendala apapun. Jadi plug and play, bener-bener plug and play. Yang bawahnya yang depan, yang belakang. Jadi bener-bener nggak ada kendala sama sekali. Seperti velg standar, tidak ada yang diubah-ubah, langsung plug, nemplok tanpa ada kendala. Saatnya kita kletek. Yeay. Wah. Ih, bekas lemnya. Oke. Oke teman-teman, udah kepasang ya. Ini tampak kirinya. Maaf ada yang ketok-ketok. Tampak kirinya ya. Nah ini tampak kanan. Ya kanannya nih. Kalau menurut gue jadi jauh lebih sporty, lebih meaty, lebih gendut gitu loh bannya. Nah untuk ban belakang ini tidak ada kendala sama sekali ya, masangnya benar-benar plug and play. Nap gearnya juga persis sama, jadi pakai nap gear standarnya. Cakram juga persis, jadi aman. Nggak ada nambah-nambah bos-bosan sama sekali, atau nggak ngurangin bos-bosan, jadi benar-benar plug and play.
Dan untuk pakai ban 90/80 jelas masih masih lowong ya tuh. Lebar banget ke arahnya. Kanan kiri bener-bener lebar. Untuk depannya juga plug and play ya. Speedometernya bisa terpasang dan berfungsi. Maaf tangan gua kotor, ini belum cuci tangan tadi. Yang kanan juga pas ya, nggak ada kendala sama sekali. Nah ini pakai 80/80 ya. Kalau pakai 90/80 gua agak ragu masuk di sini nih. Kecuali mungkin kalau misalkan diangkat dikit mungkin masuk ya, cuman ini 80/80 udah lumayan tipis ya. Sebenarnya masih bisa masuk sedikit sih. Cuman gua agak khawatir tuh. Di spakbor udah tipis banget. Nah di sini besi penguat ya, semacam fork brace tapi bawaan pabrik ya. Ini buat dudukan apa namanya, spakbor sekalian. Ini nih yang gue takut kalau pakai 90/80. Apakah dia masuk? So di sini tuh tipis banget, udah hampir mepet. Takutnya kalau pakai 90/80 dia nyenggol ya, nyentuh. Tuh ya gapnya tipis banget ya. Ini kurang lebih nyampe mungkin cuma 1 cm atau nggak sampai 1 cm malah. Tuh. Dan yang bagian atasnya ini kalau pakai 90/80 gue takutnya ya mentok, tapi nggak tahu, mungkin ada yang pernah nyoba. Kalau gue sih belum berani nih. Kalau gue sih takut sayang beli ban ya, jadi takutnya udah beli yang 90/80 taunya nggak masuk deh, apa namanya, mepet gitu ya, sayang aja. Mungkin ada yang pernah nyoba. Kalau ada yang pernah nyoba boleh komen di bawah apakah masuk ban 90/80 di spakbor depan Sonic Old. Boleh komen di bawah ya teman-teman. Dan jok ini juga akan jadi target berikutnya karena joknya udah jelek banget ya tuh, udah gerinjil. Dan ini terlalu tipis buat gua, lihat deh tipis banget tuh, dan bentuknya udah nggak keruan ya. Dan ini lumayan licin kulit joknya, jadi gua akan coba bikin lebih tebal dan lebih ganti kulit jok juga gitu. Karena ini kalau gua misalkan mau touring pakai ini, jok kayak gini sih, jok tipis begini lumayan pedes nih ya. Jadi kayak mesti ganti busa sama kulit joknya gitu. A few moments later. Untuk urusan jok, gue langsung bawa ke Arif Jok Motor. Ini ada di depan Rumah Sakit Aminah Ciledug, teman-teman. Nah, di sini saya minta untuk ganti busa dan ganti kulit joknya juga, gitu. Busanya pakai dari busa jok Honda Beat yang dimodifikasi lagi, teman-teman. Kayak gini, dipotong-potong, dipas-pasin pokoknya deh. Terus dilem kedudukan joknya si Sonic dan dibentuk ulang, gitu teman-teman. Nah ini dia hasil jadinya seperti ini. Oh teman, ini ya udah jadi joknya. Jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuman gua baruin aja nih busa joknya sama kulit joknya. Jadi ganti semua. Itu busa joknya tuh 120.000 sama kulit joknya 60.000. Jadi ini cukup memuaskan ya, empuk. Terus bentuknya juga mirip ori. Jadi OM look tuh ya, gak neko-neko, yang penting nyaman aja buat dibawa jarak yang agak jauh ya. That's it untuk joknya ya. 2000 years later. Sekarang gue mau ganti kampas rem depan belakang sama bersihin kalipernya, karena nih udah tahunan gak pernah diservis kalipernya, pengeremannya pokoknya lah. Dan memang tadi gue cek agak seret ya yang depan ya. A few moments later. Tuh ya, ini udah gue lepas kalipernya, cuman dia masih nempel. Artinya memang ada yang seret nih ya di dalam ini. Kita mesti bongkar dan bersihin. Nah ini sekilas ya, kita lihat ini kampas memang sudah tipis. Terus pistonnya sudah karatan juga, sudah kotor lah ya. Sama ini tadi nih, bracketnya ini, dia sudah apa ya, seret banget di sini. Tadi udah gue coba buka tapi susah banget. Jadi abis ini kita akan coba untuk lepas ini dulu, itu kita bersihin, kita lumasi lagi pakai gemuk ya. Terus kita bersihin ini juga nih semua. Inilah kondisi kalipernya. Kotor banget dah. Lowo-lowo nih, jaring laba-laba, karatan. Terus ini kondisi kampas rem depannya ya. Tuh, udah tipis. Ya, jadi kita sekalian ganti ntar ya. Dan ini kondisi bracketnya ya. Pinnya masih bagus, kondisinya nggak karatan, cuman memang kering. Jadi ini belum gue bersihin. Dia udah kering begini, nggak ada gemuknya sama sekali. Tuh, kering. 2000 years later. Udah gue bersihin tadi, lumayan bersih, tapi ya yang kayak gini nih oksidasi nih, udah susah bersihin nih, hitam-hitamnya nih. Kita langsung pasang kapasnya, betul, kita pasang ke piringan ya. FYI, Sonic ini
persamaannya banyak. Jadi ini bisa pakai punya Supra X, Supra Fit, Revo, Karisma segala macam, dan ini setahu gue juga fit buat Satria FU yang depan ini ya. Untuk pemasangan kampas ini nggak PNP ya, jadi ini mesti dipotong dulu, digerinda dulu dikit karena bawaannya dia tuh dia nggak ada penguncinya seperti ini, tidak ada tonggolannya seperti ini karena bentuk kalipernya ini, si pinnya dia nggak nongol sampai luar gitu. Oke, jadi ini mesti kita babat. A few moments later. Nah, beres ya tuh untuk share. Nah, perintilan kayak grip gas gini sama jalur stang juga bakal gue ganti ya, karena udah keras, udah jelek ya, udah keratan juga si jalunya. Langsung kita ganti pakai ini nih. Nah, gue nemu ini paketan hand grip sama jalu itu cuma 50.000 nggak salah, satu set ini. Jadi ini bentuknya kayak punyanya Kawasaki KZ, tapi ini kayaknya bukan asli ya. Tuh. Kalau asli nggak mungkin KW SKI gini. Jadi ini KW SKI parts gitu. Terus ini jalur fast bikes. Jadi ini satu set cuma 50 ribuan ya, terjangkau. Jadi buat sementara gantiin grip ini udah nggak enak banget. Nah, ternyata si jalunya bawaannya Sonic ini begini nih, pakai baut. Jadi dia beda sama yang sistem jalur variasi ya. Kalau jalur variasi ini bisa masuk ke tengah stang yang bolong ngeblong gitu, nggak ada deratnya, blek gitu, terus dikencangin dia mekar si jalunya. Nah, kalau ini dia sistem baut biasa, jadi cuma dikencangin gini bro. Tuh simple banget sebenarnya ya, cuma nggak bisa diganti jadinya. Ya kalau gitu nih sebenarnya masih bagus sih, beratnya enak juga, berat gitu. Paling nanti gua bersihin karetnya, kalau nggak bisa bersih mungkin akan gua repaint hitam aja gitu ya. A few moments later. Oke, grip gasnya udah kepasang ya. Tuh, gue tinggal PR-nya berarti bersihin si jalu nih. Iya, sebenarnya jalunya modelnya oke, cuman memang karetan aja. Jadi kita lihat apakah karetnya bisa dibersihin atau harus dicat atau di repaint ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kayak gini nih behelnya. Jadi gripnya udah pakai KZ, behelnya ini udah gua repaint. Tadi kan chrome warnanya ya, sekarang jadi warna hitam gloss, repaint yang sebelahnya tuh. Jadi lebih fresh aja gitu kelihatannya ketimbang tadi kan awalnya jalunya tuh karatan gitu, sekarang lebih fresh. Dan FYI, pemakaian grip KZ ini entah kenapa bikin motornya tuh rasanya lebih mantap di genggam, jadi lebih enak gitu bawanya. Mungkin itu ya alasan orang banyak yang pakai grip KZ gitu. Ini kan laris nih. Oke teman, sampai sini aja episode kali ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video gua. Terima kasih teman-teman udah nonton. Dikit dulu, ciao.